kembali ke masalah pupuk atau hal pupuk tadi, Bu sekalian. Jadi pupuk tadi ya, kalau mungkin saya bahasakan di sini adalah semua mineral-mineral penting yang tubuh kita perlukan. Ya. Nah, kalau saya tanya kepada Anda, kepada siapa ini? Saya bisa tanya. Udah kabur. Ustadz Abdullah tadi mana Ustadz Abdullah? Atau kepada Bu ini aja deh, Bu Ustadz Abdullah ada nih, ada Bu Ustadz Abdullah Syafi'i ya, Masya Allah Ustadz, barakallahu fiik. Nah, saya tanya Ustadz, kita tanya jawab sedikit. Kalau saya punya nih satu piring katakanlah, yang isinya burger, ada tepungnya, ada rotinya, ada dagingnya, kemudian macam-macam lah gitu, ada saus-sausnya. Dengan satu piring yang isinya sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, kalau ditanya kira-kira yang lebih sehat yang mana? Sayur dan buah-buahan. Oke. Kenapa yang satu ini lebih sehat? Pertanyaan itu. Belum diolah, murni maksudnya. Nah, oke, apa lagi? Ya, kandungan dalam buah, sayur, jelas banyak vitaminnya dan proteinnya. Siapa lagi? Satu lagi, San? Ada lagi ya? Ada lagi satu. Nah, saya kasih tambahan lah biar cepat. Ya. Waktunya nggak banyak. Jadi dia bisa seperti itu atau bisa memberikan atau kita sebut sehat tadi karena memang salah satunya tidak banyak bahan-bahan kimia sintetik di dalam bahan tadi. Anda bayangkan Ustaz? Ya, pernahkah Anda nyoba? Ya, saya nggak tahu ya di Australia. Tapi saya pernah nyoba di sini. Saya membeli burger, salah satu burger di sini yang burger tadi itu saya tinggalkan di atas meja di rumah. Selama 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai akhirnya kurang lebih sekitar 2 pekan lah, 14 hari. Itu burger tadi masih utuh aja, lalat nggak ada, apa-apa nggak ada di situ, jamur juga nggak ada. Bahkan saya pernah melihat itu ada yang nyimpen sampai 2 tahun gitu kan. Anda bayangkan. Ternyata burger itu lalat aja, jamurnya nggak datang ke situ sekarang. Anda bayangkan. Jadi itulah yang dimakan oleh banyak orang zaman sekarang. Sehingga apa? Tubuhnya kelabakan. Jadi kalau ditanya, orang yang kena autoimun ya, cek apa yang dia makan tiap hari. Kemudian cek lagi kira-kira ini orang tuanya dulu sebelum menikah, ya sebelum menikah, apa yang mereka konsumsi. Biasanya ada kaitan semua itu. Karena genetik seseorang atau kekuatan tubuh seseorang itu akan diwariskan dari kedua orang tuanya. Jadi Masya Allah sekalian. Jadi tadi Ustaz Abdullah menjelaskan bahwa ini kenapa nih Ustaz? Karena memang dia masih mengandung, dia alami, belum diolah, tidak banyak pengolahan, tidak banyak bahan-bahan kimia di sana. Ya. Apalagi kalau ada kata lanjutannya lagi yang dan diambil ditanam oleh orang-orang yang soleh. Nah, itu lebih dahsyat lagi tuh. Makanya kalau kita bicara pangan itu ceritanya bukan di yang kita hadapi saja, tapi di hulunya. Siapa yang nanam? Yang nanam ini baca bismillah nggak gitu loh. Kalau kita bicara pakai bahasa iman gitu kan. Saya kemarin sempat mau mampir ke sebuah toko, judulnya organik, tapi saya batal gitu. Saya nggak jadi makan di situ. Kenapa saya nggak jadi makan? Karena yang punyanya ternyata bukan orang Islam. Ya, sebaik-baiknya orang tadi, ya, makanya mungkin tidak masalah, nggak ada yang haram di situ. Tapi sebaik-baiknya dia, tetap aja dia nggak baca syahadat gitu, maksud saya gitu. Ya ini bukan bicara ras ya, bukan bicara tentang sara, bukan, tapi lebih bicara tentang kita bahasa iman. Karena orang Yahudi pun begitu. Yahudi itu sekalian, dia lebih memilih orang-orang Yahudi yang menjual sesuatu, gitu kan? Walak baroknya jalan di mereka. Nah, kita nggak bahas itu sekarang. Kita akan bahas pupuk tadi aja. Ya. Jadi, Masya Allah ya. Pupuk tadi itu ya, kata kuncinya itu sekarang. Jadi, kalau ditanya produk ciptaan Allah itu apa? Yang sering saya bahas atau kata-kata itu tadi. Produk yang tumbuh di tanah, mendapatkan matahari yang baik, cahaya matahari yang baik, mendapatkan air yang baik, tidak diberikan bahan-bahan sintetik baik selama dia pengolahan dia atau mungkin ketika dia dimakan, masih mengandung mineral penting, masih mengandung enzim, masih mengandung segala kebutuhan nutrisi yang kita perlukan, sehingga nanti dengan itulah akhirnya tubuh kita bisa
menjalankan fungsinya untuk menjalankan keseimbangan dalam tubuh kita. Itu kata dasarnya itu. Gampang kan? Gampang. Jadi nanti kita tahu kalau kita makan sesuatu itu kita mulai paham. Yang saya makan ini cuman sekedar rasa, cuman sekedar keinginan lidah, atau memang dia dibutuhkan atau diperlukan oleh tubuh kita. Itu. Jadi hal-hal seperti ini tuh kalau kita pahami baik-baik, maka kita akan sampai pada titik saya makan ini perlu nggak? Kalau nggak perlu nggak usah makan gitu loh. Contoh, udah tahu gula pasir nggak sehat, misalkan masih juga dimakan. Ya, saya nggak tahu nyebutnya apa itu. Mungkin ada yang protes kalau disebut dengan zolim. Ya kalau lama-lama kan akhirnya kan muncul katakanlah penyakit-penyakit degeneratif. Namanya zolim, namanya sama badan. Nggak menjaga amanah badan. Ya. Jadi kalau ditanya misalkan, berarti buah yang terbaik itu misalkan, kalau kita bicara pada tingkat kebaikannya ya, maka jawabannya apa? Jawabannya buah yang terbaik itu buah yang ditanam oleh seorang muslim, dia baca bismillah gitu kan, kemudian dipetik dengan zikrullah segala macam gitu kan, terus nanti kapan waktu makan terbaik buah itu saat buah itu sudah matang, baru dipetik dari pohonnya kita makan. Masalahnya kan nggak ada buah kayak begitu. Ya, kita belum dapat buah kayak begitu sekalian. Ya, sehingga apa? Sehingga ya udah buah terbaik itu apa? Buah yang kita mungkin beli di pasar atau beli toko yang masih utuh, masih belum terbuka gitu kan.